Kemudian kalau ditanya soal kehidupan manusia dewasa ini yang perlu diperbaiki, itu secara moralitas ya. Kita tuh di usia produktif, kadang itu kita merasa terlalu mencintai apa yang ada, berada di comfort zone kita. Kita nggak berani melangkah jauh. Kita tuh merasa kita nggak punya target, kita nggak bisa melampaui batas. Padahal sebenarnya ya, kita tuh bisa melebihi batas kemampuan kita. Apa yang kita tidak pikirkan itu bisa terjadi di masa depan, asalkan kita taat dan telaten dengan hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil kita akan diarahkan kepada hal-hal yang besar, dan pencapaian itu pasti akan terjadi gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu masih kurang bagi manusia dewasa saat ini, terutama dalam hal moralitas ya, dalam sifat seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan, menurut Sandra apa yang harus dicapai saat usia kita masih muda? Saat usia masih muda, terutama produktif, kita harus kaya dengan pendidikan dan pengalaman. Karena pendidikan itu memberikan wawasan dan teori dan kemampuan. Jadi begini, kerja tanpa pendidikan itu kita tidak akan mencapai batas maksimal dalam kehidupan kita ataupun dalam pekerjaan kita, karena kita tidak mengerti tentang konsep dasarnya, tentang teorinya, dan itu menyebabkan percepatan prestasi kita yang akan kita raih itu semakin tertunda. Kenapa? Karena kita nggak ngerti konsep dasarnya. Jadi kita pelan-pelan belajar sambil bekerja. Jadi pelan-pelan. Misalnya kalau misalnya kita nggak menempuh pendidikan, kita harus bisa mencapai posisi di manajer itu butuh 10 tahun. Lama kan? Sedangkan kalau kita menempuh pendidikan, kita sudah tahu tantangannya, kita sudah tahu case study-nya, masalah yang akan muncul, solusinya, apa yang akan terjadi. Kita tahu semua dari buku, dari perkuliahan kita, dari diskusi, dari forum-forum kita, semua sudah kita peroleh, kita pelajari. Maka otomatis kita bisa meraih posisi itu dalam waktu yang lebih singkat daripada mereka yang belum menempuh pendidikan. Mungkin kita bisa meraih posisi itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Lebih cepat, percepatan itu semakin jalan kalau kita punya pendidikan. Jadi menurut saya kita harus kaya pendidikan. Nah, kenapa kita harus kaya pengalaman kerja juga? Karena pendidikan tanpa pengalaman kerja itu hanya sebatas dari pembentukan moralitas, pembentukan pemikiran kita. Karena orang yang berpendidikan pasti moralitas dan cara berpikirnya akan berbeda. Kenapa? Karena mereka pasti lebih bisa memandang lebih jauh, terus tahu bahwa ada sebab dan akibat. Tapi tanpa pengalaman kerja, mereka akan menjadi sia-sia karena kontribusi bagi masyarakat itu nggak ada, gitu kan. Jadi mereka bekerja itu penting karena mereka harus berkontribusi untuk masyarakat. Mereka bisa meningkatkan daya hidup mereka, ekonomi mereka, dan tentu saja kebahagiaan mereka. Karena bukan dipungkiri atau apa, tapi emang dengan adanya ekonomi yang baik, kehidupan pun akan lebih bahagia gitu. Karena permasalahan akan lebih mudah diatasi. Tidak melulu dalam kehidupan berkeluarga membahas tentang finansial, tapi akan membahas mengenai kesehatan ataupun entertainment yang terjadi gitu. Jadi akan lebih berbahagia. Tidak dipungkiri bahwa memang kita butuh bekerja seperti itu. Jadi pendidikan dan pengalaman kerja itu menjadi hal yang penting bagi teman-teman yang masih muda, yang masih dalam masa-masa usia produktif gitu. Nah, pertanyaannya yang kemudian adalah pesan untuk remaja atau anak muda yang ingin mengembangkan potensinya. Anak muda yang ingin mengembangkan potensinya, jangan biarkan ketakutan menghantuimu. Jangan biarkan kekhawatiran yang belum tentu terjadi menutup potensimu. Karena potensimu jauh lebih besar dan jauh lebih dari pandangan mata, bahwa apa yang tidak pernah kau lihat akan kau lihat. Dan mempunyai visi itu menjadi hal yang penting. Karena saat kamu punya visi, maka kamu akan punya misi. Dan saat kamu punya misi, kamu akan punya strategi, kamu punya taktik, kamu punya cara pandang untuk bisa menempuh bagaimanapun caranya untuk mencapai visi itu. Jadi jangan pernah takut kalau kamu
bisa melampaui apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti bisa melampaui itu semua. Jadi itu pesan-pesan saya, jangan takut untuk bisa menggali potensimu untuk bisa berkarya terus. Kemudian moto hidup Sandra Olga adalah be the light of the world. What is that? Be the light of the world. Itulah moto hidup Sandra. Jadilah terang dalam duniamu, dimanapun kau berada, dimana engkau ditempatkan di Indonesia ataupun negara lain yang Tuhan suruh kau berada di sana, maka jadilah terang bagi keluargamu, bagi sesamamu, bagi masyarakat, dan selalu berkarya dengan apapun yang kamu miliki. Karena itulah hidup dimana kita harus bisa bermanfaat bagi masa depan kita dan bagi masa depan generasi berikutnya. So, itulah sedikit interview, nggak sedikit sih, ada 36 menit. Saya harapkan bisa bermanfaat bagi semua teman-teman, bagi rekan wartawan yang ingin menulis di majalah ataupun surat gabah. Saya harapkan bisa baik dan menginspirasi. Terima kasih.